Fuji dan Thorik ibadah umroh bersama-sama. Berangkat ke Tanah Suci, sebuah niat mulia dilakukan oleh keduanya. Usai jalani umroh untuk dirinya masing-masing, pasangan yang akrab disapa Tofu punya tujuan luar biasa. Keduanya pun menjalankan badal umroh atau mengumrohkan almarhum Bibi serta almarhumah Vanessa. Rupanya, niat tersebut sudah sedari dulu disampaikan kepada Haji Faisal sebelum berangkat menuju Tanah Suci. Pertama kali bepergian amat jauh dari rumah, Fuji pun juga tak mampu menutupi kerinduannya akan keluarga. Alhasil, di sela ibadahnya, Fuji sempatkan diri untuk melakukan sambungan video call dengan Gala dan ibunya. Lalu seperti apa badal umroh Vanessa dan Bibi yang dilakukan oleh pasangan Tofu? Salah satu momen yang mencuri perhatian saat Thorik dan Fuji jalani ibadah umroh, keduanya mengunjungi Jabal Rahmah. Tepat di hadapan Bukit Jabal Rahmah, keduanya mendoakan satu sama lain agar berjodoh, langgeng sampai ke pelaminan. Rupanya, doa tersebut tidak hanya diharapkan oleh keduanya. Beberapa kali saat berada di sekitar Mekah, Fuji dan Thorik juga didoakan berjodoh oleh para fans. Bahkan keduanya sampai menerima buah tangan sebagai bentuk harapan keduanya langgeng. Begitu yakin doanya terkabul, seperti apa Fuji dan Thorik saat saling berdoa di depan Bukit Jabal Rahmah. Perjalanan ibadah umroh Fuji dan Thorik tidak seluruhnya berjalan mulus. Mengisi waktu luangnya kala berada di Tanah Suci, Fuji kerap membuat konten dan diunggah di akun media sosial miliknya. Seketika warganet menyayangkan hal tersebut hingga dihujat lantaran bukan fokus ibadah, melainkan asyik membuat konten. Sontak, Fuji pun sempat menghapus beberapa video. Perlahan kuatkan niatnya, kini Fuji kembali mengunggah konten TikTok. Melihat kejadian tersebut dialami oleh putrinya, bagaimana tanggapan Haji Faisal terkait hujatan yang dilayangkan kepada Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah cinta Fuji dan Thorik bukanlah sekedar senang-senang belaka. Hal itu dibuktikan saat keduanya menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Bahkan, tidak hanya untuk dirinya, rupanya pasangan Tofu punya niat yang jauh lebih mulia. Selesai menjalankan ibadah umroh, Fuji dan Thorik menjalankan badal umroh bagi almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa. Ternyata, niat tersebut sudah direncanakan jauh sebelum keduanya bertolak ke Tanah Suci. Haji Faisal sebagai ayah Fuji pun merasa bangga bukan main. Lalu seperti apa momen badal umroh Bibi dan Vanessa yang diwakili oleh Fuji dan Thorik? Nah ini yang paling keren nih, katanya Bang Thorik juga nih. Bang Thorik mau untuk siapa? Masya Allah, almarhum. Oh, siapa? Oh, Bibi dong. Oh, kalau ini ikut lagi Fuji, umroh lagi. Waduh, untuk kapan, Nes? Bagaimana nih perasaannya sekarang sudah ada di kau? Campur aduk karena pertama kali terus kayak nyes banget ya pas putaran pertama kayak oke baca. Terus yang kedua ingat almarhumah nggak? ingat justru itu kayak Ingin bareng ya, pengen nangis. itu iya soalnya Kak Vanessa dulu
pas masa hidup pengen bawa ini. Siapanya itu? Mbak Ida. Aku dari awal, dari kakak sebelum hamil, dari Mbak Ida. Itu main banget ajak Ida ke umroh. Iya, Masya Terus Allah. jadi sama aku. Alhamdulillah ya, tergantikan. Sebelum berangkat sih memang sudah dibicarakan soal itu. Bahwa saya berpesan kepada anak saya, kepada si Putri, agar sampai di sana yang paling utama di samping mendoakan dirinya dan orang tua, itu adalah mendoakan si almarhum abangnya si Febri dan Panes. Nah, kamu mohonkanlah kepada Tuhan di situ untuk meminta ampun, terus ya doakan agar kakaknya itu diampuni kesalahan-kesalahan. Umrohkanlah dia, atau abang sapanya bakdalkan dia, iya. Dan alhamdulillah kemarin dia udah bisa melaksanakan, si Puji bisa membakdalkan si Panes, si Torik membakdalkan si almarhum Febri. Alhamdulillah. Aku sedih, aku udah sampai sejauh ini, sudah sampai sebesar ini. Cuman dapet Bika Vanes tuh sekarang nggak ada. Mungkin iya ngeliat aku di atas sana, tapi aku nggak ngeliat mereka tuh kayak sayang banget sih sebenarnya. Kayak kan aku sampai sejauh ini, sampai sebesar ini buat mereka, tapi mereka yang nggak ada depan muka aku tuh kayak gitu deh. Pertama kali menjalani ibadah umroh sekaligus berpergian jauh dari rumah membuat Fuji tak kuasa menahan rindu akan rumah. Alhasil, di sela waktu senggangnya, ia sempatkan diri untuk menghubungi keluarga. Melalui sambungan video call, Fuji sempat berkomunikasi dengan Gala serta ibundanya. Memang, awal mula, Fuji berniat mengajak seluruh anggota keluarganya. Namun karena satu dan lain hal, terpaksa Haji Faisal dan Ibu Dewi harus tinggal bersama Gala. Alhasil, Fuji mengajak salah satu asisten kepercayaan almarhumah Vanessa, yakni Ida. Wujudkan impian almarhumah Vanessa yang belum sempat tercapai, inilah potret umroh Fuji bersama Ida di Tanah Suci. Memang dulu dia pernah umroh ya, pernah ingin umrah barengan ya, tapi kan tidak terlaksana. Pertama karena waktu, yang kedua karena kesibukan juga ya. Dan kemarin sebenarnya si Puji sama mau membawa saya juga itu, kalau enggak omanya. Tapi karena saya usaha dagang nggak bisa saya tinggalkan, mamanya nggak bisa meninggalkan Gala, jadi akhirnya ya makanya dibawalah salah seorang mbaknya kayak pergi. Itu baru saya dengar itu, baru saya dengar. Tapi tentu Puji karena dia serumah dengan almarhum, tentu dia lebih tahu. Saya kan selalu berpesan kepada si Puji agar sekiranya apa-apa yang menurut kakaknya atau menurut abangnya itu baik atau umpamanya yang mempunyai nilai plus kira-kira di mata kakaknya, ya laksanakanlah sekarang. Termasuk apa-apa yang diajarkan dulu, kalau bisa kita kembangkan, bisa kita jalankan. Bagi saya itu nilainya sangat tinggi sekali. Almarhum Panes kan memang dekat dengan si Pebi, memang dekat juga sama si mbak-mbaknya. Sempatkan diri berdoa di hadapan Bukit Jabal Rahmah. Akankah doa Fuji dan Torik terkabul hingga hubungan mereka berakhir di pelaminan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Threw my virtues to the ground, drinking from the devil's. Selain menjalankan ibadah umroh, sekaligus laksanakan badal umroh untuk almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa, sebuah momen menggemaskan terjadi pada pasangan Fuji dan Torik. Saat keduanya menuju ke Bukit Jabal Rahmah, tepat di hadapan kaki bukit,
Keduanya lantas memanjatkan doa agar hubungan mereka berjodoh, langgeng, hingga diikrarkan di pelaminan. Bahkan bukan hanya Fuji, Thorik pun turut mendoakan hal yang sama. Lantas bagaimana tanggapan Haji Faisal mendengar hal tersebut? Iyalah Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang. Bukit kasih sayang. Jadi banyak orang minta jodoh di sini, Thorik. Kalau udah dapat jodoh gimana? Ya Allah, jika dia jodohku maka jodohkanlah, maka jika enggak maka jauhkanlah. Ya kalau ya itu kan udah pribadi dia ya, pribadi dia. Ya kita nggak tahu ya apa yang dia niatkan di situ, apa yang dia doakan di dalam hatinya di situ. Rata-rata orang mendoakan ya memang keluarga rata-rata. Tapi apa yang dia doakan oleh anak saya, apa yang didoakan oleh Thorik kita nggak tahu. Jadi saya nggak bisa jawab kalau soal itu. Karena itu adalah tempat sakral bagi kita. Kita di situ diperbolehkan meminta sesuka hati kita apa yang kita mau. Ya, terus kita di sana disuruh meminta ampun. Apa yang diminta oleh anak saya, oleh temannya, itu memang rahasia, tidak disampaikan ke saya. Tidak hanya mereka saja, rupanya harapan tersebut juga didoakan oleh para penggemarnya. Terbukti, beberapa kali saat Fuji dan Thorik berada di Tanah Suci, fans setia pasangan Tofu turut mendoakan keduanya berjodoh hingga memberi buah tangan sebagai kenang-kenangan. Sontak, Thorik tidak menyangka lantaran begitu banyak yang mendukung hubungan mereka. Melihat hal tersebut, benarkah Pak Faisal siap jika memang dalam waktu dekat Thorik hendak melamar putrinya? Aku dapat hadiah dari ibu yang ini ya. Ibu makasih bu. Oh dari ini ibu. Sama siapa, Bu? Makasih ya Allah. Semoga berkah ya. Amin. Masya Allah. Bang Thorik dapat hadiah ya? Masya Allah. Doanya apa buat Thorik sini? Menikah sama siapa, Bu? Masya Allah doanya dari. Kalau memang kita nggak bisa kita membatasi ya, jodoh, pertemuan, rezeki, maut itu rahasia Tuhan. Jadi kita sekarang, saya kan sudah sampaikan, kalau saya dapat mungkin, berkarirlah dulu atau kuliahlah dulu. Namun sekarang dia pergi ke Mekah, namun di Mekah berdoa, doa mana yang dikabulkan? Ya kita lihat lagi pulang dari Mekah. Ya, pulang dia di umrah nanti doa mana yang makbul? Umpamanya dilamar siapa? Ya, doanya itulah yang makbul. Ya, kita tunggu aja lah ya. Repot-repot amat sih. Menjalankan ibadah umroh, rupanya hujatan pun tak luput diterima Fuji. Seperti apa reaksi Fuji ketika dirinya dihujat lantaran membuat konten saat di Tanah Suci? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di balik niat mulia Fuji dan Thorik kala menjalankan ibadah umroh dan badal umroh di Tanah Suci, sebuah kejadian kurang mengenakan dialami oleh mereka. Warganet mengecam dan menghujat Fuji lantaran dirasa tidak fokus dalam beribadah, justru sibuk membuat konten TikTok. Awalnya semua biasa saja, namun ketika intensitas mulai bertambah, tiba-tiba hujatan datang hingga Fuji sampai menghapus video yang baru saja ia unggah. Mendengar hal tersebut, sebagai orang tua, Pak Faisal pasang badan dan angkat bicara. Lalu bagaimana Pak Faisal menanggapi kabar kurang mengenakan yang dialami oleh putri bungsunya? Taklah perlu dikomentari secara negatif. Kenapa? Karena bagi seseorang yang sudah
kalau sudah pernah pergi umroh, ada bagi seorang yang pernah pergi haji aja, itu waktu di sana tuh sangat senggang, sangat panjang waktu luangnya. Karena kita melaksanakan umroh itu kadang-kadang nggak nyampe sehari deh. Saya nggak sampai ke saya itu. Ya kalau memang dia bagus lah, tidak ada masalah, bagus. Tapi perlu diketahui bahwa itu tuh banyak, bukan dari negara kita, dari mana-mana pun juga banyak. Hal-hal serupa itu tuh banyak. Soalnya kita waktu senggang di sana terlalu banyak. Kalau orang itu kan selalu, itulah manusia ya, sifat selalu ya, iri, dengki, atau selalu memandang orang dari sisi yang tidak baik ya. Kadang-kadang tanpa dia memikirkan diri dia sendiri. Nah, jadi sekarang anak saya seperti dia sukses umpamanya, atau dia seperti yang sekarang ini ya, selalu orang memandang negatif. Jadi maunya seperti apa? Jadi maunya anak kami sudah mendapat musibah, abangnya sudah pergi, kakaknya sudah pergi. Terus maunya sekarang kami itu, anak saya itu tidur di kamar begitu, mengurung diri. Mungkin juga dia akan melihat tidak merasa senang. Nah, sekarang ada peluang. Dia beri, dia jalankan. Juga peluang itu kalau tidak kita punya skill, tidak punya kita kemampuan, sama seperti kayak kita tampil di depan umum. Kalau kita mau tampil di depan untuk umpamanya untuk berbicara di depan umum, di depan orang banyak, kalau tidak ada kemampuan, kalau tidak ada skill, itu tidak bisa loh. Jadi jangan kita menyampaikan sesuatu itu tidak kita bawakan ke diri kita. Bukan tipikal yang suka menjual kesedihannya, dan ini emang buat media dia untuk mengungkapkan sisi lain dia selain yang dia joget-joget TikTok, dia ketawa-ketawa. Yang paling kerennya kan dia ngungkapin perasaan dia, ngungkapin keresahan dia lewat karya kan. Meskipun awalnya diduga merasa down, namun lambat laun Fuji mulai bangkit kembali. Ia pun kembali mengunggah beberapa konten TikTok miliknya. Bukan tanpa alasan, Fuji memilih untuk tidak mengumbar kesedihan, apalagi mengeluh akibat hujatan masyarakat yang dilayangkan untuk dirinya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Fuji menganggap hal tersebut hanyalah suara-suara orang yang iri hati terhadapnya. Tak ingin ambil pusing, inilah reaksi Haji Faisal melihat putrinya kerap dihujat. Tidak ada masalah kalau bagi saya sih. Apa persoalannya, kita kan sudah melaksanakan kan. Jadi dunia sekarang sudah canggih, artinya kita melaksanakan umroh. Terus ada orang yang memvideokan, ya tidak ada masalah. 3 jam 4 jam udah selesai. Paling kita di sana ya kerja, duduk di masjid, berdoa, membaca Quran, kirim tawaf. Juga itu tidak bakal tahan kita dari pagi sampai sore. Setiap manusia itu penuh kekurangan. Jadi yang berbicara punya kekurangan, yang mengerjakan, yang berjalan, yang sukses juga punya kekurangan. Selalu aja lah kita saling koreksi diri. Saya hanya berpesan pada masyarakat, yang baiknya ambillah, ya, yang baiknya dalam kehidupan kami, ya, yang baiknya ambillah, yang kurangnya buang. Dan kami tidaklah manusia yang sempurna. Banyak kekilapan dan banyak kesalahan. Dan kami dalam hal itu tentu ya minta maaf juga ya kalau umpamanya hal-hal yang tidak berkenan. Tapi mohon sama-sama kita menjaga omongan dan cakap pembicaraan kita ataupun WA komentar-komentar agar jangan selalu menyakiti. Aku udah kayak nyiapin mental nih. Nggak boleh nangis depan Kavio, depan Kak Eca, Totorik, nggak boleh nangis, tahan. Tapi ternyata ya gitu deh, namanya juga manusia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.